Yuhu, subscribe ya. Yuhu, subscribe ya. Teman-teman yang bingung nih, terutama yang fresh graduate yang baru lulus, gue mau kuliah dulu atau mau kerja dulu ya, kayak gitu. Itu juga dulu jadi hal yang pilihan buat gue sendiri pada saat lulus sekolah dulu, pada saat lulus SMA gitu. Gue mau kuliah dulu atau mau kerja dulu ya, kayak gitu. Tapi gini, ketika lu bisa mulai kesuksesan lebih awal, kenapa harus menunda? Ketika dua-duanya bisa didapetin dalam satu waktu, kenapa harus pilih salah satu? Kayak gitu. Jadi ketika ada pilihan untuk gue mau kerja dulu atau mau kuliah dulu, kalau memang bisa dua-duanya, ambil dua-duanya. Walaupun memang itu nggak gampang, itu susah ya. Gue dulu pribadi pengalaman ketika gue kuliah sambil kerja, itu rasanya berkali-kali ribet, penatnya, capeknya, pusingnya, susahnya, harus ngebagi waktunya, itu susah. Apalagi untuk yang kelas karyawan. Kebetulan dulu gue itu ambilnya kelas karyawan reguler dari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 6:30 sampai dengan jam 10 atau jam 11, itu setiap hari. Jadi pagi jam 8 itu sampai dengan jam 5, setengah 6 itu kerja. Nah, jam 5 atau setengah 6 itu udah harus siap-siap pulang untuk ke kampus. Perjalanan dari kantor ke kampus itu gue kisarannya 30 menit sampai 45 menit karena lumayan macet gitu ya jalurnya. Jadi nyampe di kampus itu biasanya jam 6. Punya waktu setengah jam untuk istirahat. Ya kebiasaan kalau di kantor kita penat, pekerjaan gitu, apalagi kadang ada case-case tertentu yang bikin hektik gitu ya pekerjaannya. Jadi 30 menit untuk istirahat. Nanti jam 6:30 itu mulai perkuliahan sampai dengan jam 11, dan itu reguler setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, selama kurang lebih 3,5 tahun. Karena setengah tahunnya kebetulan udah bisa untuk nyusun skripsi gitu. Jadi dulu semakin capek, semakin gue pengen cepet-cepet selesai kuliahnya. Karena apa? Karena kalau ini selesai, pikiran gue dulu sederhananya adalah kalau ini selesai, gue akan bisa fokus untuk kerja gitu. Tapi kalau ini nggak selesai, masa gue harus ngulang lagi dari awal? Itu akan ngebuang waktu, ngebuang tenaga, ngebuang materi kayak gitu. Memang ada masa waktu itu hampir selesai untuk kuliah, bukan hampir selesai, maksudnya nggak mau untuk lanjut gitu ya kuliah, karena memang susah ngebagi waktunya gitu. Jadi ya itu mungkin dirasain sama teman-teman yang kuliah sambil kerja. Ada saat kita penat, ada saat kita jenuh, ada saat kita fokusnya itu harus salah satu gitu. Tapi ketika gue ada di posisi itu, biasanya gue ambil waktu untuk rehat gitu. Jadi setiap mata pelajaran itu ada maksimum 3 kali untuk nggak masuk kelas gitu. Jadi biasanya gue punya catatan nih, hari ini mata kuliahnya apa, gue udah berapa kali nih nggak masuk, masih ada nggak waktu untuk untuk nggak masuk kelasnya gitu, nggak masuk pelajarannya. Kalau masih ada, biasanya gue ambil. Oke, hari ini mungkin gue nggak kuliah lah gitu, biar nggak terlalu penat gitu. Atau
oh ini kayaknya udah nggak ada nih jatah untuk nggak masuk kelasnya, udah habis, ya udah berarti di besokannya nanti gue lihat lagi ini masih ada nggak jatahnya. Jadi jangan sampai jatah untuk absen, untuk tidak masuk kelas itu habis, karena itu akan mempengaruhi nanti di absensi, nanti di notis sama dosennya bahwa ini anak malas apa segala macem kayak gitu. Jatah 3 kali untuk nggak masuk kelas itu diberikan untuk teman-teman yang kelas karyawan, karena kan biasanya mungkin ada yang lembur, ada yang closing, yang nggak bisa untuk masuk untuk masuk kelas, biasanya dikasih tuh jatahnya sama si dosen. Oke, 3 kali untuk absen pelajaran itu nggak masalah kayak gitu. Yang penting tugas itu harus jalan terus kayak gitu ya. Nah, ketika ada di posisi yang sangat penat, yang gue udah males banget nih, ya udah gue ambil rehat 1 atau 2 kali, gue ambil rehat, tapi harus di maintain gitu. Jangan sampai nanti jatah untuk tidak masuk kelasnya habis terus gue tetap nggak masuk, akhirnya dianggapnya mangkir atau gimana. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi dulu gue sih siasatinnya gitu, kalau udah yang penat banget gitu ya udah gue ambil break gitu untuk nggak masuk kelas gitu. Terus nanti besokannya ya masuk seperti biasa gitu. Jadi selang-seling. Ketika itu penat ya memang harus ada rehatnya biar bisa refresh kembali kayak gitu. Tapi ada juga kadang kendalanya ketika harus lembur. Harus lembur kerjaan. Ada pekerjaan yang deadline, yang harus segera diselesaikan dalam waktu tertentu, tapi waktunya misalkan mepet. Kalau dulu, karena atasan gue di kantor itu tahu bahwa gue itu kerja sambil kuliah, jadi biasanya tanggal-tanggal tertentu pada saat kita mungkin ada deadline, nanti gue bicara sama atasannya, Pak, saya ada kuliah dari jam sekian sampai jam sekian. Itu biasanya ya, nanti dikasih tuh waktu sama dia. Oke, dulu kita biasanya kalau lagi padat banget pekerjaan dan gua harus kuliah, kita Skype-an kayak gitu. Jadi nanti jam 8 sampai jam 5 normal gitu ya, reguler gua kerja gitu ya, kerja seperti biasa. Nanti break lagi kerjaannya, gue lanjut kuliah sampai jam 10 atau jam 11. Kalau 3 SKS itu biasanya sampai jam 10, setengah 11 atau jam 11 lah paling lama ya. Nanti pulang ke rumah itu lanjut ngerjain kerjaan gitu. Biasanya kita Skype-an, kita ya video call-an kayak gitu sama atasan gue. Oke, ini harusnya begini, ini begini, meeting malam-malam sampai jam 12, sampai jam 1 atau setengah 2 gitu. Nanti besok pagi gitu lagi, itu selama berhari-hari. Nah, biasanya kalau lagi dalam kondisi yang penat kayak gitu, itu gue ngambil break lagi untuk kuliah, nggak masuk misalkan, oke, hari ini nggak masuk ya gitu, tapi ntar besokannya masuk gitu. Jadi harus benar-benar disiasatin, jangan sampai nanti akhirnya harus milih salah satu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus milih salah satu gitu. Jadi pernah memang akhirnya mau mundur untuk kuliah, bahwa ya dengan kondisi situasi yang kayak gitu kan, wah itu rasanya luar biasa sih kayak gitu. Pernah mau mundur, cuman sempat ada yang bilang bahwa kenapa harus milih salah satu kalau bisa dua-duanya, dan kenapa harus nunggu untuk sukses ketika itu bisa dimulai lebih awal. Bisa aja nanti ketika kerja sambil kuliah, terus kuliahnya selesai, udah dapat ijazah S1, bisa di-upgrade pekerjaannya, misalkan bisa naik jabatan yang lebih tinggi. Itu kan salah satu bonusnya ya. Tapi ketika memang harus nunggu lagi, misalkan nunggu kuliahnya lagi selesai nih, semester 3 tuh, semester 3 tuh rawan. Semester 3 itu semester yang lumayan rawan karena udah mulai bosen, udah mulai jenuh kayak gitu.
semester 5 itu udah masuk ke skripsi, udah masuk mau ke nyusun skripsi, itu udah mulai padat gitu ya. Perkuliahannya udah mulai padat, udah harus mulai concern mau nyusun skripsi tentang apa. Itu semester 5 tuh udah harus mulai pilih-pilih mau nanti konsennya tentang apa. Jadi ketika penat itu muncul lagi, ada lagi keinginan untuk aduh kayaknya nggak sanggup nih untuk nyelesain dua-duanya, biasanya gue ambil rehat, nge-refresh dulu gitu. Dan gue selalu ngedoktrinnya adalah semakin gue capek, semakin gue harus cepet selesai kuliahnya. Karena semakin gue capek dan leha-leha untuk itu akan semakin lama proses selesainya gitu. Jadi semakin capek itu semakin cepat pengen selesai kuliahnya. Jadi harus benar-benar didoktrin untuk gue harus selesai, dan syukurnya di 3,5 tahun itu sudah selesai, sudah bisa untuk nyusun skripsi. Walaupun itu juga nggak gampang, banyak sekali rintangannya gitu. Jadi ya setiap pulang kerja itu bobo laptop tuh ke kantor, kadang jam istirahat nyusun skripsi, terus nanti pulang kantor nyusun skripsi, nyari-nyari materi kayak gitu. Terus nanti jam istirahat, biasanya gue janjian sama dosennya. Biasanya jam istirahat kantor itu suka janjian sama dosen pembimbingnya, Bu saya mau mau bimbingan skripsi jam 12 bisa nggak gitu. Nah nanti jam istirahat tuh gue ke kampus bimbingan skripsi, nanti balik lagi ke kantor. Itu seminggu bisa beberapa kali bolak-balik karena kan harus ketemu sama dosen pembimbingnya. Dan resenya misalkan nih mau bimbingan, Bu nanti jam istirahat ya, jam 1 misalkan mau bimbingan, atau setengah 1 mau bimbingan ya Bu, misalkan kayak gitu. Oh iya nanti saya ada kok di kampus gitu. Udah tuh jam 12 jalan biasanya dari kantor, set nyampe di kampus dosennya enggak datang, set nyampe di kampus dosennya enggak datang. Saya nggak jadi datang ya, saya ada kelas lagi di sini, saya mau ada urusan mendadak di sini, nggak jadi, balik lagi ke kantor. Nanti janjian lagi, misalkan bimbingan jam berapa, biasa setengah 1 ya kalau jam istirahat, karena kan biar ada jeda dari kantor ke kampus. Datang lagi nih, ya saya belum datang, masih kejebak macet nungguin, ya saya nggak jadi datang. Itu banyak. Itu kalau yang nggak kuat-kuat, udahlah males nggak gue kerjain tuh skripsi. Biasanya kayak gitu ya. Gue juga pernah ngerasain, gila ya, rese juga nih, kita udah jauh-jauh tiba-tiba dia nggak dateng, tiba-tiba dia ada urusan, tiba-tiba dia kita datang dia pergi. Itu pernah gitu, pas datang nyampe banget jam setengah 1 lewat, set mobilnya keluar, set. Itu pernah kita datang, set mobilnya lewat keluar dari kampus, set pergi. Gile, itu di situ biasanya yang buat skripsi itu kadang suka nggak kelar. Mungkin ada proses kesengajaan atau memang proses ngebentuk mental, ngelatih mental, atau memang ada urusan, tahu juga. Tapi itu yang bikin cerita dari teman-teman itu yang akhirnya dia malas, sudahlah break dulu lah ngerjain skripsi, akhirnya skripsinya molor, selesainya lama kayak gitu. Gue juga sempet ngomong sama dosennya, Bu saya kan kerja, gue bilang kayak gitu. Jadi ketika saya udah deal waktu jam sekian, saya pasti datang
tapi tolong kasih waktu dari ibunya, gue bilang kayak gitu, karena saya susah izinnya, kerjaannya nanti takutnya terbengkalai kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar komunikasinya itu harus benar-benar jalan, harus benar-benar aktif kayak gitu, biar dosennya juga bisa notice bahwa kita serius nih gitu untuk nyusun skripsi ini kayak gitu ya. Jadi untuk temen-temen yang sekarang lagi bingung mau kuliah dulu atau mau kerja dulu, kalau kalian bisa ambil dua-duanya, cari kampus yang bisa nerima kelas karyawan, cari waktu yang bisa untuk berbarengan, kan ada juga yang mungkin di hari Sabtu, di hari Sabtu untuk kuliah. Cari gimana pun caranya, kalau memang bisa dua-duanya diambil, kerja sambil kuliah, kenapa enggak? Karena ketika nanti kalian lulus, pengalaman gue juga ketika lulus kuliah itu gue ngajuin ke atasan, saya udah lulus Pak, saya udah ada ijazah S1-nya, ketika ada kesempatan untuk challenge upgrade karirnya, ya mudah-mudahan bisa untuk naik karirnya kayak gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu kayak gitu. Jadi kalau yang udah berjalan sekarang kuliah sambil kerja, kalau ada rasa penat, rasa jenuh, rasa capek itu wajar. Tapi kalau untuk menyudahi, apa kalian nggak sayang untuk waktunya, untuk tenaganya, untuk materi yang udah kebuang kayak gitu. Jadi jalan aja terus, kalau memang butuh rehat untuk nge-refresh, tapi setelah itu ya jalan lagi kayak gitu ya. Nggak gampang memang, gue akuin, karena pernah ada di posisi itu. Jadi gue bicara berdasarkan fakta dan berdasarkan apa yang menjadi pengalaman, bukan hanya sekedar ngomong gitu ya. Ya kalau memang bisa lebih cepat untuk selesai, semakin capek, semakin lelah, doktrin diri untuk bisa semakin cepat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kayak gitu. Semakin capek kuliah, lu harus semakin ngedoktrin diri, gue harus selesai, gue harus sarjana. Karena kan tuntutan kita kuliah apa ya, kita pengen punya wawasan, pengalaman, pengen punya mengupgrade diri kayak gitu ya. Itu aja sharingnya, terima kasih. Subscribe ya. Subscribe ya.